itu masa mudanya dia pakai suso, jangan sampai kubongkar dukunnya siapa, ya. Nenek warokok pakai suso di itu, ya. Makanya betul, warokok itu masa mudanya dia pakai suso, jangan sampai kubongkar dukunnya siapa, ya. Nenek warokok pakai suso di itu, ya. Makanya betul. Aku mau bahas Emma Warokah ya, terserah kalian mau bilang aku pansos. Karena ku tengok-tengok komentar-komentar di video dia, kalau ada orang yang ngomongin dia, katanya dia itu pansos, ya kan? Ya seperti dia lah ya, mungkin dia pansos juga sama Sarwenda. Ya iyalah, Sarwenda 34 juta, lah dia cuma 1 juta, berarti dia pansos sama Sarwenda. Walah Kalena kenapa kakak borong semua? Aku tuh mau bilang kayak gitu tadi, nggak tahu diri perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang membahas berbagai reaksi dan mengulas isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Hari ini kita akan membahas sosok Zanzabela dan Warokah yang kembali menjadi sorotan setelah muncul pernyataan mengejutkan. Zanzabela secara terang-terangan menyinggung dugaan soal susuk hingga membuat Warokah memberikan respons yang cukup keras. Benarkah tudingan tersebut? Atau justru polemik ini semakin melebar karena saling balas pernyataan? Yang lebih menarik lagi, setelah video dan berbagai komentar bermunculan, kini muncul perkembangan baru yang membuat perdebatan di media sosial semakin panas. Masing-masing pihak memiliki pendapat dan argumen yang berbeda, sehingga publik pun ikut terbelah dalam menyikapi persoalan ini. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Mimpi nuduh-nuduh orang, ini fitnah, ini mulut jahanam. Udah agak sakit kayaknya ya, mimpi dibawa ke dunia nyata lalu dia memframing seolah-olah ya kan, dan dia meyakini bahwasannya Wen itu pergi ke Gunung Kawi untuk ritual lalu dia pengen dijadikan tumbal. Emang orang gilo kau nih. Gue bersyukur banget perkara Sarwenda yang pergi ke Gunung Kawi ini membawa berkah bagi umat Buddha. Kenapa? Karena semakin ramai orang yang datang mempertunjukkan pada saat mereka Ciamsi. Dan Ciamsi itu adalah salah satu dari ritual ibadah agama Buddha. Nah biasanya orang-orang kalau sudah berdoa pada para dewa, lalu mereka melakukan tanya jawab. Lalu terjawablah jika diizinkan oleh bambu tersebut. Apa yang membuat gue jadi bersyukur? Bersyukur karena semakin banyak orang tahu bahwasannya tempat ibadah kami adalah tempat sakral yang dimana doa-doa mudah sekali untuk dikabulkan. Terutama buat orang-orang yang sedang menderita, meminta pertolongan urusan rezeki. Begitu, mantap Sarwenda. Saya nggak takut untuk menyuarakan kebenaran dan saya menyiarkan apa yang saya yakini, dan apa yang saya rasakan, bahwa manusia itu tidak boleh minta kepada selain daripada Tuhannya. Bahwa kenyataannya banyak orang-orang ya yang sedang ramai ini selebriti nih, bikin malu aja kau ya. Saya juga seorang entertainer, pemain sinetron, Noni Jakarta, presenter. Sampai sekarang saya masih main sinetron, masih eksis usia 52. Bikin malu aja ada artis main pesugihan. Kau serbu aku dengan banyak sekali akun-akun mujair, nggak takut. Selama saya masih bisa menyuarakan bahwa orang-orang di sekeliling dari manusia-manusia licik wajib lebih kuat doa dan zikir dan sedekah. Bentengi diri kamu, karena ternyata masih banyak orang-orang yang picik mintanya sama belis ya. Bikin malu, nggak punya percaya diri, nggak punya skill, nggak punya ilmu, nggak punya bakat, taunya ritual aja lu. Sampah kau ya. Benci banget gua, astagfirullahalazim.
Dengerin nih, pengalaman pribadi real di podcast Densu. Dengarkan ini. Pembantu pada tahu dong. Pembantu nggak ada. Oh nggak. Hanya ada saya sama Pak Yono. Terus yang bersihin rumah siapa? Nggak ada. Paling saya sama Pak Yono. Karena kan memang satu rumah itu 3 lantai. Si artis ini bisa dibilang sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Terus berakhirnya bagaimana itu kisahnya dia dengan Gunung Kawi itu? Jadi waktu itu saya nggak tahu ya. Ini memang rencana Allah mungkin. Jadi pada saat itu saya diminta untuk pulang karena ibu saya sakit. Oke. Pada saat itu tepat sekali dengan berbarengan dengan hal itu ada si bos saya ini ada syuting di daerah Jakarta Timur. Nah, Jakarta jadi saya pulang Timur. ini ditelepon ini pagi sama ibu ya. Nah, siangnya itu mereka syuting, sore harinya habis maghrib saya ditelepon sama Pak Yono kalau artis ini meninggal dunia. Umur pendek gitu. Udah berumur sih. Artis ini udah Waktu dia kesana udah umur berapa? kepala 4. Oh berarti dia meninggal di usia kepala 4. Iya, betul. Meninggalnya dikasih tahu penyebabnya apa? Jadi lehernya itu kayak digorok. Berarti bisa ini dong investigasi dong. Iya, cuman itu saya nggak tahu ya. Belum tentang kesitunya itu kenapa. Cuman kan ditutup semua tuh. Saya nggak tahu itu tentang kebenarannya benar seperti itu atau hanya kena teknis lapangan, saya nggak tahu. Jadi intinya lu tidak datang lagi. Enggak, itu saya udah pulang. Itu saya udah di Jawa. Berapa lama itu selama lu jadi asisten proses dia main-main begitu? Setengah tahun Ada penampakan di rumah? di rumah. Apa penampakan apa? Ular. Penampakan ular beneran. Ular besar itu tuh sering jadi kan kamar saya ini kan deket banget sama kamar yang dilakukan ritual. Oh. Itu bersebelah, bisa dibilang sini ke sini gitu aja. Jadi cuma diapit sama kamar mandi kecil. Nah dari situ tuh saya sebenarnya udah sudah nggak nyaman. Karena dari situ saya udah sering telepon ibu saya. Nah dari situ setiap malam itu mimpi saya itu benar-benar nggak enak dan sering dikasih bahasanya flashback di gunung itu. Karena saya itu sempat kayak ketarik sama ular besar, saya ditarik. Ini ceritanya di mimpi nih kalau Itu yang cerita di mimpi. Kalau yang ular itu lihat beneran? Itu lihat beneran di kamar saya. Satu kali atau beberapa Kali sampai yang tadi saya bilang kakinya itu bukan manusia pun saya sering melihat di rumah itu. Oh, dari gunung itu dia ada nongol di rumah. Iya, dan itu lebih banyak di rumahnya. Mukanya manusia. Mukanya manusia. Pada tahu dong. Pembantu nggak ada. Nggak ngajar Hanya ada emang. saya sama Pak Yono. Terus yang bersihin rumah siapa? Nggak ada. Paling saya sama Pak Yono. Karena kan memang satu rumah itu. Mas, lu nanti dikatain sama pengikut-pengikutnya, lu dikatain gokil. Lu nanti dibilangnya lu sakit jiwa lu, ya. Karena apa, mereka semua tuh udah satu komplotan, konspirasi kau. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Kuncen-kuncen sana, saya tanya, di sini beneran isu pesugihan tuh beneran ada nggak? Nggak ada. Mereka bilang pesugihan yang ada tumbalnya nggak pernah ada. Boleh saja kalau seandainya bilangnya Gunung Kiwi itu adalah tempat suci, tempat sembayangan, tempat makan leluhur, dan lain-lain itu tidak apa-apa, karena memang kenyataannya begitu. Tapi jangan juga menolak fakta bahwa pesu gigi itu ada, gitu loh. Dan itu ada, pesu gigi itu ada, jadi jangan dihilangkan. Dan juga mungkin ya, banyak yang tidak berpendapat, satu bilang itu tempat pariwisata, tempat suci, tempat ini, cuma disalahgunakan apapun itu. Apapun itu, saya tidak mau menyalahkan dan saya tidak mau mentidakkan gitu kan. Itu benar semua gitu. Tetapi jangan dihilangkan bahwa yang semacam pesu gigi itu ada. Di dunia ini yang namanya pesu gigi itu ada. Jadi banyak yang menyalahgunakan, oke, aku setuju. Tapi banyak juga yang menggunakan fasilitas dengan tujuan maksud yang lain begitu. Jadi semua nggak salah sebenarnya, tapi jangan dihilangkan gitu. Karena menurut saya di dunia ini ya, namanya alam nyata sama alam gaib itu memang ada, itu nyata itu. Jadi nggak bisa hilangin juga masalah itunya gitu. Nanti ada yang, masa kamu orang percaya kayak gitu? Nggak usah gitu ya. Di kitab-kitab manapun itu udah diterangkan bahwa di dunia ini ada setan, ada syaiton gitu. Jadi jangan sok-sok itu tidak ada gitu loh. Salam dari Kogi Jumat. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Hai guys, tadi pagi aku barusan mendengar dari salah satu orang cukup terkenal juga lah ya. Dia mengatakan bahwa akun Jack Pepper sama Mbak Fitri itu harus klarifikasi ya, bahwa podcast yang mereka bicarakan itu adalah bukan menyangkut
masalah SW ya. Nah, di sini saya mau bicara ya, untuk apa klarifikasi ya? Karena kan mereka itu tidak menyebutkan nama dari Mbak Fitri ini, tidak menyebutkan nama siapa bosnya yang artis tersebut ya. Dan juga Jack Backpacker juga tidak ngomong kan siapa nama artis tersebut. Jadi saya rasa untuk apa diklarifikasi ya. Dan waktu itu kan juga PM, kita sebut aja namanya PM ya, pergi ke Gunung Kewong, bicara dengan kuncennya, bahwa dia bertanya kepada kuncen apakah ada artis yang kesini. Setelah itu kan kuncen berkata bahwa ada seorang artis yang bernama S datang ke sini, dan ditanya kembali apakah untuk bikin konten, tapi dijawab oleh kuncen bukan untuk ritual, untuk tujuannya ya. Dan itu VT tersebut ada jejak digitalnya loh ya. Jadi kan aneh banget nih ya, si PM di podcast itu ngomongnya seperti itu ya kan. Dan ada lagi oleh seseorang ini mengatakan dia harus klarifikasi ya. Jadi makin riweh nih ya, makin riweh banget ya. Dan saya lihat ya, si PM ini tidak bisa bertanggung jawab atas podcast yang dia buat ya. Maaf nih saya bicara seperti ini ya. Kalau kita sudah berani ya membuat VT ya, harus beranilah mempertanggungjawabkan ya. Jangan sekarang malah ngomongnya bahwa itu ada skripnya ya kan. Nggak boleh ngomong kayak gitulah ya kan, karena itu memang tidak ada skripnya gitu loh ya kan. Jangan seujon sama orang ya kan. Dan juga mereka kan tidak menyebutkan nama, kamu sendiri yang menyebutkan nama gitu loh. Jadi lucu ya teman-teman ya. Jadi coba deh teman-teman, coba tolong dibantu ya, apa yang saya ngomong ini salah apa enggak, coba tolong di komen ya. Makasih, bye-bye. Teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh isi video ini, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah opini saya sebagai kreator konten reaksi. Kalian tentu boleh memiliki pandangan yang berbeda, karena setiap orang berhak menilai suatu peristiwa dari sudut pandangnya masing-masing. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya yang membuat isu ini semakin besar bukan semata-mata karena dugaan tentang susuk ataupun ritual, tetapi karena cara penyampaiannya yang akhirnya memancing emosi banyak pihak. Di era media sosial seperti sekarang, satu kalimat saja bisa dipotong, dibagikan, lalu menjadi bola salju yang terus membesar. Akibatnya, orang yang mungkin awalnya tidak tahu apa-apa akhirnya ikut berkomentar, bahkan saling menyerang di kolom komentar. Menurut saya, kalau memang seseorang mempunyai keyakinan atau pengalaman pribadi, sebaiknya disampaikan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai sebuah dugaan berubah menjadi seolah-olah sebuah kepastian. Di sisi lain, pihak yang merasa disudutkan juga wajar apabila memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Saya rasa siapapun akan melakukan hal yang sama ketika merasa nama baiknya dipertaruhkan. Yang saya sayangkan adalah ketika perdebatan sudah bergeser dari pembahasan substansi menjadi saling menyerang karakter. Ketika itu terjadi, biasanya publik tidak lagi fokus mencari kebenaran, tetapi justru sibuk memilih kubu. Padahal belum tentu semua informasi yang beredar benar adanya. Saya juga melihat fenomena yang belakangan ini sering terjadi. Setiap ada isu yang viral, netizen langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video berdurasi beberapa detik. Padahal konteks lengkapnya belum tentu seperti yang dibayangkan. Itulah mengapa saya selalu mengajak teman-teman untuk menonton sebuah pembahasan sampai selesai sebelum memberikan penilaian. Kalau berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis, saya pribadi meyakini bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu adalah hak masing-masing. Tetapi ketika sudah menyangkut nama seseorang, tentu harus ada kehati-hatian agar tidak berubah menjadi tuduhan yang sulit dibuktikan. Dalam kasus ini, saya lebih memilih untuk tidak buru-buru menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya lebih tertarik melihat bagaimana masing-masing pihak menjelaskan versinya.
Justru dari situ masyarakat bisa menilai sendiri mana argumen yang paling masuk akal. Saya juga merasa media sosial seringkali memperbesar konflik. Semakin ramai sebuah perdebatan, semakin banyak orang yang membuat konten tentangnya. Akhirnya isu yang sebenarnya mungkin sederhana menjadi semakin rumit karena setiap kreator memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut saya, Waroka memiliki hak untuk memberikan respons jika merasa dirinya disinggung. Sebaliknya, Zanzabela juga tentu mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang diyakininya. Namun, semua pihak tetap perlu mengedepankan bukti etika dan tanggung jawab atas setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai masyarakat mudah percaya hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Selalu cek sumbernya, lihat konteks lengkapnya, dan jangan mudah ikut terbawa emosi. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton memiliki peran yang besar. Ketika kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kita juga ikut memperbesar polemik tersebut. Sebaliknya, jika kita lebih bijak dalam menyikapi informasi, suasana akan jauh lebih kondusif. Terlepas dari semua kontroversi yang sedang terjadi, saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jika memang ada kesalahpahaman, alangkah baiknya diluruskan. Kalau memang ada bukti, silakan disampaikan secara terbuka. Tetapi jika hanya berdasarkan asumsi atau dugaan, menurut saya lebih baik tidak terus digiring menjadi seolah-olah sebuah fakta. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap berpikir kritis. Jangan mudah terprovokasi oleh judul yang bombastis ataupun potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Dengarkan semua pihak, lihat seluruh kronologi, lalu buatlah kesimpulan sendiri berdasarkan informasi yang utuh. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian lebih setuju dengan pendapat Zanzabela, atau justru kalian menilai respons Waroka lebih masuk akal? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai berubah menjadi kebencian terhadap sesama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Surapentol dengan cara menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru seputar dunia hiburan, artis, dan berbagai isu viral yang sedang ramai diperbincangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.